Setelah pelaku diperiksa polisi, motif pembunuhan ini ternyata dilatar belakangi masalah pribadi antara Laaka dengan korban WD. Namun mengapa sahabat WD juga dibunuh pelaku? Pengakuan selengkapnya kami hadirkan dalam wawancara eksklusif tim kami dengan pelaku Laaka. Minggu malam 23 Februari lalu menjadi hari yang mengerikan bagi dua remaja perempuan berinisial WI dan WD. Kedua sahabat ini tewas dengan cara yang tragis dan jasadnya ditemukan bersimbah darah di dua lokasi berbeda hanya dalam rentang waktu 12 jam. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menangkap pelaku pembunuhan tersebut. Pelaku diketahui bernama Laaka yang ternyata merupakan teman dekat salah satu korban berinisial WD. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam naas, tanggal 23 Februari itu, kami pun mendatangi Polres Bau-Bau untuk mewawancarai Laaka, pelaku pembunuhan WI dan WD. Kami pun berkesempatan untuk bertatap muka langsung dengan Laaka. Laaka yang nampak sehat menuturkan apa yang terjadi pada malam tanggal 23 Februari lalu. Apa yang memicu sehingga Bapak melakukan tindak pidana yang menghilangkan nyawa orang? Dia awalnya dia desak saya, memang dari awal dia desak, dia mau minta pertanggungjawaban dengan saya. Katanya dia hamil. Dia katanya dia minta pertanggungjawab karena dia hamil. Yang Nama Devi. WD. Devi. Ya. Terus kalau yang satunya kok kenapa Bapak tega juga menghabisi nyawanya? Kalau satunya itu rencana tidak tapi dia pas mau pulang dia minta mau ikut, saya ikutkan. Apakah Bapak sudah rencanakan sebelumnya? Sebenarnya awalnya memang dia yang memaksa tuh, dia mau untuk ketemu, tapi saya selalu tolak tawarannya, selalu dia maksa. Makanya saya minta ketemu satu kali, saya ketemu satu kali itu cerita dulu, tidak langsung jalan. Pas itu saya pulang dia minta lagi ketemu. Jadi sudah direncanakan? Memang direncanakan? Ya, awalnya belum, tapi dia selalu desak. Apakah benar WD hamil? Tidak tahu aja, kayaknya dia bohong sama saya karena pas saya kejadian itu dia bicara dengan saya, katanya dia tidak hamil, dia bohong. Dia hanya bohong saja, dia mau minta pertanggungjawaban, mungkin dia mau kawin dengan saya, tapi saya kan status ada. Statusnya Joshua punya keluarga. Ada penyesalan sedikit, Pak? Kalau penyesalan, menyesal banyak. Di akhir pertemuan kami, Laaka seakan mengungkapkan rasa penyesalan. Pemuda ini hanya bisa tertunduk lesu menanti hukuman berat yang akan diterimanya. Usai perbincangan dengan Laaka, kami pun mendapat keterangan dari pihak kepolisian Polres Bau-Bau menyangkut penanganan kasus pembunuhan ini. Kalau dari pemeriksaan, kronologisnya itu bagaimana, Bu? Singkat aja. Awalnya itu mereka jalan bertiga, gunting bertiga, si Aka mengajak si jalan-jalan, namun si yang korban kedua ini minta untuk bersama-sama jalan-jalan. Jadi pada malam itu mereka bertiga gunting tiga, terus mereka ke pesisir pantai di TKP pertama. Terus sama si Aka turun ke bawah ke pesisir pantai, terjadilah di situ pembunuhan. Awalnya sih perempuan dewe, terus selanjutnya setelah selesai itu si Aka naik ke atas, terus bertanya si mana? WI bertanya. Ya. WI bertanya sama si Aka bahwa di mana Dewe? WI itu kan
di mana DW, dia sampaikan bahwa dia ada di bawah menunggu dan saya disuruh untuk membeli minuman. Nah, setelah itu si WI meminta untuk ikut si AK. Selanjutnya dia diajaklah jalan berdua ke TKP yang di Simpang 5. Ya, jadi terjadilah di situ lagi untuk kedua kalinya. Terus pengakuan dari pelaku sendiri Bu, motif untuk kok bisa tega dengan ini dengan sengaja melakukan? Sakit hati karena pernah diminta pertanggungjawaban pada saat itu si DW ini mengaku hamil. Ya. Itu saja karena dendam saja. Tapi hasil visum kan mengatakan hamil atau tidak ini? Hasil visum di situ tidak menerangkan, dokter tidak menerangkan bahwa sementara mengandung, namun itu mungkin sebelum itu pernah hamil. Pengakuannya si tersangka melalui si DW ini bahwa pernah hamil, minta pertanggungjawabannya si AK seperti itu. Namun mungkin tidak terlaksana, itu mungkin sakit hatinya di situ. Tapi memang mungkin dokter menjelaskan bahwa ini memang pernah hamil. Tapi apakah pada saat meninggal itu sementara mengandung, itu kami belum bisa pastikan. Iya, karena tidak ada pemeriksaan sampai ke sini. Dari keterangan pihak polisi, terkuak sejumlah fakta menarik yang membuat kami tergerak untuk mendatangi lokasi kejadian perkara. Sungguh tragis apa yang dialami WI dan WD yang nyawanya harus melayang di tangan LAAK saat usianya masih begitu belia. LAAK pun harus bersiap menghadapi proses persidangan demi mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Turn Back Crime, RTV. Jasad korban WI ditemukan di kawasan Simpang 5, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Tak ada satupun warga yang mengetahui detik-detik pelaku menghabisi nyawa korban, karena lokasi tersebut memang terbilang sepi. Lalu bagaimana dengan lokasi penemuan jasad WD yang berada di tebing Pantai Lakeba? Tim Turn Back Crime mendatangi dua lokasi penemuan jasad korban di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Setelah ditangkap polisi pada 25 Februari lalu, pelaku yang menewaskan dua remaja perempuan berinisial WI dan WD di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, kini harus mendekam di balik jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif pembunuhan pun terungkap. Pelaku, LAAK, kesal hanya karena dimintai pertanggungjawaban oleh korban WD yang hamil di luar nikah atas perbuatan pelaku. Tragisnya, sahabat korban berinisial WI juga dibunuh pelaku hanya karena mengetahui korban WD hamil. Pelaku bahkan mengaku akan menikahi perempuan lain dalam waktu dekat. Didampingi aparat Polres Bau-Bau, tim kami pun mendatangi lokasi penemuan jasad di kawasan lingkungan Simpang 5, Jalan Padat Karya, Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit dari pusat Kota Bau-Bau, tim kami pun sampai di lokasi tujuan. Di lokasi pertama ini, warga menemukan jasad remaja perempuan WI dalam kondisi bersimbah darah dengan luka di bagian kepala dan leher pada Minggu malam 23 Februari lalu. Lokasi penemuan jasad WI terbilang cukup jauh dari permukiman warga dan minim penerangan di malam hari. Inilah tempat kejadian perkara yang mana jasad almarhumah WI ditemukan tergeletak di tempat ini. Dan setelah itu pada saat korban WI ditemukan di sini langsung dibawa ke rumah sakit itu Pak ya. Tim kami pun melanjutkan perjalanan menuju lokasi kedua di kawasan Pantai Lakeba, Kelurahan Kato Bengke, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Di tempat ini, pelaku menghabisi nyawa korban WD menggunakan senjata tajam.
Lokasi kedua ini hanyalah berjarak 3 km dari lokasi penemuan jasad korban pertama. Usai membunuh, pelaku meninggalkan jasad WD begitu saja di tebing pantai Lakeba. Diduga, jasad korban terjatuh ke bawah tebing dan terseret arus sejauh 2 km hingga ditemukan warga sudah berada di pantai lain, yaitu Pantai Kalimata. Jasad korban WD kemudian dibawa polisi dan warga kembali ke daratan Pantai Lakeba dan dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Kota Bau-Bau. Namun, fakta baru terkuak. Ternyata pelaku Laaka terlebih dahulu menghabisi nyawa WD di tebing Pantai Lakeba. Usai membunuh WD, pelaku mengejar WI dan menghabisi nyawanya di kawasan Simpang 5 Kota Bau-Bau. Ironis, di balik kepanikannya, pelaku Laaka nekat membunuh 2 remaja perempuan di bawah umur. Semasa hidupnya, korban WI dan WD merupakan sahabat yang tinggal berdekatan karena keluarga WD menumpang di sebuah rumah milik keluarga WI. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Ramayana, Turnback Crime RTV.